Assalamualaikum. Pagi ini saya ada di Yayasan Janatul Quran Cemana Semangan, Kelurahan Kalideres, bersama dengan Pak Ustadz Rifai. Mungkin kita pengen melihat yayasan ini bagaimana dia awalnya ini berkembang, beroperasi dalam kesehariannya untuk dapat memperhatikan anak yatim, kaum apa yang ada dalam dirinya. Silakan Pak Ustadz Rifai memperkenalkan diri ataupun apa yang bisa diceritain tentang yayasan inilah. Ya. Dimulai dari mana terserah Pak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada PLN, rekan-rekan semua. Cerita ini dimulai dari tahun 2014. Akan jelas itu di depan kelurahan kita ngontrak 2 petak tersebut. Hanya untuk mengumpulkan awal pertama berat, anak jalanan, pang. Kita punya niat Allah Ta'ala ikhlas untuk ngumpulin mereka. Hanya untuk ngontrak 200.000, 2 meter persegi. Kita ngaji dulu bawa motor bekas, kardus bekas. Berapa banyak anak waktu itu? Waktu itu masih sekitar 15-an. 15. Dari yang tadi apa? Dari pang, anak Ya, betul. pang, anak jalanan. Banyak Pak, Banyak. cuma yang jadi 15. 15. Di depan kantor kelurahan mana? Datangnya kita Husna. 1 tahun saya bilang nanti akan kita pindah tempat di Kopi. Waktu ukurannya berapa Pak? Kontraknya? 2 meter persegi. 2 meter persegi. Bayar kita susah Pak. Mereka belum punya usaha. Setelah saya bikin 1 tahun, saya kembangkan. Awalnya manusia nggak boleh nganggur. Harus punya ide-ide kreatif. Dari anak-anak tersebut. Betul, saya tolak. Hanya mulai punya semangat, karena kuncinya semangat Pak. Ya. 2015 kita pindah ke Kopi. Pindah kemana? Kopi sini. Oh, di sini ya. Pindah RW. RW. Mulai kita bangun sistem, masa perkuat sistem. Jadi kita membangun mindset berpikir, terutama anak-anak jalanan. Untuk jadi orang hebat nggak harus sekolah, itu fisik. Ya. Tapi harus belajar, Belajar. belajar nggak bisa sekolah. Semangat. Belajar semangat, nggak putus asa. Hanya wilayah, penata RW, pengurus-pengurus koperasi Bupati, dari izin Allah, dari izin boleh bangun. Kita bangun, tinggal sendiri. Kita yang izin. Dana dari mana? Dari Allah. Harus yakin, Allah itu maha pemberi. 2,5 meter dari 7 meter memanjang, numpang juga. 1 tahun kemudian 2016-17 ini. 16, 17. Ya, bangun ini. Itu 15 juta, saya bangun sendiri. Dana dari Allah. Saya nggak punya pekerjaan, saya bekerja sama Allah. 16-17 ini. Bangun KRW, silakan bangun Pak Ustadz. Dana juga nggak punya Pak. Saya mengajar sama Allah, dengan izin Allah. Tak tukangin sendiri Pak, 7 bulan pagi siang malam. Habis ngajar, jadi saya ngajar, ya habis ngajar tukang. Saya tukangin pagi siang malam. Kita punya data, punya rekaman dari tahun ke tahun. Termasuk kalender itu adalah proses perjalanan. Dengan Ini anak-anak. kalender cerita. 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 Kalau nanti mau punya data cerita, itu bukti. Kita bukan hanya sekedar teori, tapi bukti. 2018 jadi seperti ini. Tempat yang 3 meter kali 5 meter harus menampung 150 orang, agak muat. Harus putar otak. Dengan izin Allah yang belakang dikasih wakaf, karena resmi itu. Cuma belum dibelah, karena mahal. Yang penting bangun dulu. Sekarang apa yang kemarin kita lihat itu. Bangunan rencana 3 lantai. Konstruksi bangunan itu standar SNI. Saya kerjain sendiri dengan anak-anak. Tukang sendiri pagi siang malam, sudah 1 tahun setengah. Tidak punya dana, anggaran 400 juta lebih, tapi tidak punya dana. Bangga barang bekas, Pak. Barang bekas semua. Jadi kita ngumpulin lain. Ini ilmu sebut Pak. Yang sudah dibuang di tong sampah Pak. Ya. Dan kita di depan sampah. Dulu terkenal dengan Ustadz Sampah Pak. Oh. Ustadz Sampah ya, itu. Karena pas depannya Sampah. tempat penampungan sementara ya. Iya. Karena dulu kakak saya pernah berjuang di negeri ini, saya orang Jogja Pak.
dan bikin motivasi saya. Simbah dulu berjuang nggak ada yang bayar loh. Siapa yang mau bayar? Negaranya belum ada. Itu yang menjadi semangat saya. Saya dan kawan-kawan mengajak semua relawan. Saya kasih motivasi, kita di sini hanya menyumbangkan sisa hidup kita. Kita bekerja seharian, ya, kita sumbangkan sedikit untuk mengamalkan ini. Yang minta bayaran masyarakat siapapun hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bangun bahkan untuk tahfiz Quran Pak, termasuk untuk asrama anak yatim kedepannya nggak punya modal, hanya bismillah. Itulah. Jadi saya kepada anak-anak yatim, kepada siapapun, termasuk kepada rakyat Indonesia, jangan putus asa menghadapi termasuk COVID-19 ini. Pasti nanti akan ada jalan, pasti. Karena sesuatu yang baru yang belum kita temukan obat atau apapun teorinya, nanti akan ada teori selanjutnya. Pasti akan ditemukan. Nah, ini contoh dari satu tempat yang lain, kita tinggal tempat selama 5 tahun. Yang bangun sendiri, tenaga sendiri, badannya kecil. Semangat saya besar. Energinya besar ya. Betul, visi. Kita punya visi misi. Apa visi misi kita? Saya melihat terutama narkoba, anak-anak remaja, itu yang bikin saya prihatin. Kenapa? Karena itu generasi penerus. Maju mundurnya suatu bangsa itu dari generasi ke generasi. Maka saya ingin menyelamatkan. Kalau yang tua udah nggak bisa selamatkan, minimal yang anak-anak. Karena anak-anak yatim saya sering ngomong, kalian jangan putus asa. Nggak apa-apa, saya bapaknya nggak masalah. Kalau misalnya nggak tinggal di Allah yang akan membiaya. Jadi, nah ini tempat 5 tahun itu sarana kita jarang ngasih proposal, itu semua yang kirim orang-orang yang hatinya dikehendaki dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari Iya, kita nggak pernah kenal. Kita memang mencari kan, kita mencari dan menemukan. Nggak ada yang bilang oh ya ini sini ya. Nah, Bang Iki mencari dia keliling. ke sini diarahkannya. Nah, itu bangunannya luar biasa. Kita dua ini Pak, kita 2 lantai, ada 100 juta Pak. Makanya orang heran, Ustaz tidak punya kerjaan, nganggur, punya bangun terus. Karena kan saya arsiteknya Pak, saya arsitek. Makanya kalau ditanya orang, Ustaz apa kerjanya? Saya pemulung. Pemulung? Ya, kita muluin anak jalan. Saya bilang, saya tukang apa? Tukang cuci apa? Cuci otak manusia. Supaya yang nggak semangat jadi semangat, yang mau putus asa supaya dia kuat. Jadi mindset berpikir anak remaja itu penting. Poin ini kecil di tempat kalian, tapi ini udah 14 juta Pak, jangan sembarangan. Itu satu botol saya isi 500 perakan itu 250 satu botol. Jadi satu empat itu 1 juta. Yang 100 perak itu isinya 100 ribu, yang 200 perak isinya 150. Itu yang banyak Pak, yang 1000. 1 juta. Kalau full 1 juta 25 ribu. Apa? Ibadah yang kecil. Anda yang penting berbuat walaupun kecil, nanti akan menjadi besar. Ide kreatif apa saja walaupun kecil, itu nanti akan menjadi besar. Jadi kita memanfaatkan sesuatu yang mungkin sesuatu itu di tempat lain tidak berguna, tapi di tangan kita atau di tangan orang-orang yang kreatif siapapun akan berguna. Contoh dulu PLN nggak ada perusahaan, perkembangan kita ngikutin itu. Islam adalah teknologi, kita harus maju. Tapi jangan tinggalkan iman. Karena yang akan merusak teknologi adalah hilangnya keimanan. Banyak orang berilmu punya keimanan. Banyak orang berilmu nggak punya keyakinan. Di sini saya membantu. Ilmunya sudah mengalahkan keyakinannya. Betul. Sebenarnya keyakinan dulu. Makanya di video-video saya dimanapun saya mengatakan yakin. Dan orang nggak akan pernah yakin kalau dia nggak pernah kenal dengan yang diyakini. Anda nggak yakin dengan ilmu PLN Anda, listrik Anda, kalau Anda nggak kenal listrik. Seperti itu Pak. Jadi dibiayai sendiri, dibangun sendiri. Nah, sehari makan hanya sekali, istri saya seminggu tak kasih 50 ribu, 100 ribu. Orang nggak ada yang kuat Pak. Istri saya hebat Pak. Sabar. Apa di ketangguhan seorang lelaki pasti ada wanita. 50 ribu atau seminggu makan karena di sesuatu yang hebat pasti ditempa karena kondisi yang mau semangat untuk bertahan dan berjuang. Nggak ada orang yang hebat karena suatu proses yang mudah.
itu sudah pasti. Orang hebat itu karena suatu dia melalui berjuang melewati proses-proses yang ditempa memang. Ya, ke depan saya ingin mereka menjadi bagian daripada anak bangsa ini. Anak negeri ini kalian lahir dari sebuah sistem yang kecil, tapi suatu saat kalian akan membesarkan sistem ini, itu bernegara, itu berbangsa, itu bermasyarakat. Jaga kebersamaan, kerukunan. Nah, itu saya sudah sabar, tetap semangat, bekerja, ide-ide kreatif. Ya, masang keramik Pak, keramik bekas Pak, ada yang warnanya hijau, putih, apa saja. Saya mulai membudayakan sekarang ini lagi saya bumikan itu sedekah barang bekas. Tidak semua barang bekas itu tidak berguna. Seperti botol bekas, plastik bekas, di tong sampah, dipungut sama pemulung. Pemulung ini dari barang bekas ini bisa menyekolahkan anaknya. Jadi memanfaatkan. Makanya saya di rumah masing-masing yang punya mungkin sepeda bekas, motor bekas, ada dua orang ngasih apa saja yang mungkin tidak bisa boleh dipinjam kita ambil mulai Jakarta. Kalau untuk Indonesia pada umumnya yang jauh boleh nomor rekening bank ada di kalender ya, ada nomor rekening silakan. Itu kalender perjuangan itu Pak. Nah, awalnya susah itu Pak, anak-anak pertama jika bisa itu botol bekas ada datanya kita ngumpulin botol bekas ini mulai banyak. Ini kan rupanya Pak tempat segini ratusan orang Pak. Ke atas belum. Ini Pak Lurah ya? Lurah Semanan Pak. Ini Lurah Semanan, Pak Bayu. Yang ini Bu Titin. Mana yang kan? Lurah yang sebelumnya, ini Lurah yang sekarang, Pak Bayu. Pak Anjali Titin, Lurah Semanan. Ini yang lapak, tanah lapak. Makanya kita berani bangun. Dan ini dari perusahaan Malaysia nih Pak. 40 juta. Kelas buka bersama dan santunan anak yatim Ustaz. Kita lah buat kita PLN, baik itu secara korporat ataupun kepada kita yang lagi mengabdi bangsa dan negara melalui jalan PLN. Mungkin ada harapan untuk anda. Betul. Saya harapan saya pada PLN yang pertama tetap semangat bangun ide-ide kreatif. Ya, kita kembangkan atau dikembangkan ide-ide kreatif dari PLN ini sendiri. Itu ahli tentang listrik, pasti punya ide-ide tentang listrik. Dan tetap ya membangun negeri ini lewat Baitul Malnya, karena itu penting. Ya. Terus para karyawan, para pekerja harus punya dedikasi yang tinggi kepada perusahaan. Kalau dedikasi kepada agama namanya takwa. Totalitas dedikasi yang tinggi kepada Anda sendiri. Niatkan karena Allah, atau karena Tuhan, atau karena agama Anda. Itu yang hidup mudah. Niatkan karena itu, karena agama Anda. Nah, bersatu jaga kerukunan. Masalah COVID yang saat ini sedang kita alami jangan takut. Malah harus takut yang punya COVID. Ialah sama hati kita. Kesulitan apapun di bidang PLN atau kelistrikan, pasti saya yakin PLN itu ada solusi. PLN punya solusi. Karena alam ini sudah mengandung energi listrik. Itu karunia Tuhan. Karunia Tuhan dititipkan oleh kalian ahli listrik untuk apa? Untuk kepentingan umat. Saya dukung, saya doakan PLN tetap maju, tetap berkembang, terjaya selamanya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Kami kita satu orang cita-cita ya, tapi masih bagus. Banyak kita cuma masih bagus. Lemari bekas, kayu bekas. Banyak barang bekas. Tukangnya siapa? Saya sendiri. Kita nggak ada yang berani Pak. Setiap pagi siang malam nggak ada yang bayar. Saya melihat Allah dengan kasih sayang pertolongan Allah. Di tangga, saya desain sendiri. Untuk konstruksi sama SNI. Ini mantap. 2 lantai ya? 2 lantai. Karena tiga. Jadi besar luasan berapa? Luasannya 50 meter. 50 meter untuk Mana satu lantai ya? Iya, lebar. Lebar dari sana 3 meter, ini 4 meter. 4 meter. Paling 14 meter. Itu kita lebar.
satu lantai. Ya, satu lantai. Kalau 2 lantai dapat 100 ya. 100. Jadi 3 lantai 110. Tempatnya untuk jemuran. Jemuran, mandi, untuk anak-anak yang menginap di sini. Untuk takfir, untuk asrama anak yatim, untuk anak jalanan, siapa saja. Jadi multifungsi. Nah, kita tempatnya baru ini. Ada, jadi ya kita gunakan untuk membangun karakter anak-anak akhlak pada masa ini, pada masyarakat, pada teknologi. Teknologi disikapi dengan apa yang kondisi yang karena dari masyarakat yang kasihan yang tidak kita tidak pernah hilang. Jadi kita kreatif tadi poin. Orang yang heran kan tiang segini, dia masangnya lebih dengan teknik. PLN aja pusat PLN-nya di mana, listriknya ada Di mana? Kepikiran nih, Gi. Nggak semua pelanggan kita ngerti yang beginian. Saya nggak sekolah, pertama-tama nggak terima S. Pembangkitnya di mana, pelanggannya di mana, nggak kepikiran. Termasuk memberikan bukti kepada kawan-kawan. Masa nggak sekolah ya, tapi bisa buat. Bisa sekolah alam, Quran itu alam, Pak. Asumsi matahari, mataharinya di sana, Pak. Tapi panasnya di sini ya. Panasnya di sini. Ini kesana sampai sini ya. Disadarkan ke tempat yang baik sama Allah. Panasnya di sana, kita bisa bertumbuh dengan panas itu ya. Dan itu energi yang luar biasa matahari.